Halo, kembali lagi bersama Wahyu di sini di channel How to Code ID. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas data type di dalam bahasa pemrograman PHP. Pada dasarnya semua bahasa pemrograman itu mempunyai tipe data yang sama, tidak jauh berbeda. Misalkan kalian ingin belajar bahasa pemrograman lainnya, contohnya JavaScript. Tipe data yang ada di dalam JavaScript itu tidak berbeda dengan yang ada di dalam PHP. Pasti di semua bahasa pemrograman mempunyai tipe data string, ada integer, ada float, ada array, ada object, dan null, seperti itu ya. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh kasusnya. Seperti ini, bool sama dengan false, true. Nah, kondisi boolean ini hanya bisa diisi dengan false atau true tanpa tanda kutip. Seperti itu. Langsung saja diketik false atau true gitu. Nggak usah ada embel-embel karakter yang lain. Nah, untuk mendapatkan atau mengecek tipe data yang ada di dalam variabel bool, kita bisa mengetikkan echo get type seperti itu. Bool. Nah, kita keluarkan di sini namanya boolean. Nah, jadi untuk mengetahui tipe data yang ada dalam bool ini, sekali lagi kalian bisa mengetikkan get type, lalu di dalam tanda kurungnya argumennya satu variabel, seperti itu ya. Nah, contoh lagi ada misalkan integer 1. Kita ambil lagi di sini ada namanya integer. Oke. Biar supaya ada separasi antara atas dan bawah, kita bikin satu spasi ke bawah. satu enter ke bawah. Boolean integer. Nah, kalau nggak kelihatan nih. Ada boolean, ada integer. Nah, di sini ada integer 1, get type integer sama dengan menampilkan output integer, seperti itu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Kalau kalian melayangkan pertanyaan tujuannya untuk apa? Tujuannya itu supaya di dalam coding itu mengkondisikan bool sama dengan true, saya masuk ke dalam statement, kondisi statement br. Nah, gitu. Nah, dia akan menampilkan output ya. Jadi jika kondisinya boolean ini sama dengan true, jadi true sama dengan true gitu ya, pasti true kan. Maka akan menampilkan saya masuk ke dalam kondisi statement. Nah, bisa juga dengan notasi seperti ini. Operator seperti ini, tidak sama dengan true, tambahkan else echo br, saya tidak masuk ke dalam kondisi statement gitu. Nah, jadi jika bool tidak sama dengan true, padahal ini true kan, maka dia akan masuk ke statement selanjutnya, ke statement yang paling terakhir, else gitu ya. Nah, integer ini karena kan sifat nilainya ini adalah number itu biasanya bisa ditambah 1, bisa ditambah 2, bisa dikurang 1, bisa dikurang 2 gitu ya. Kita pengen
tambahin integer ditambah sampai dengan 1. Oke. Echo integer. Echo integer ditambah 1 sama dengan sorry 1 ditambah 1 sama dengan integer. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 2 gitu. Nah, karena kalau tipe datanya boolean itu nggak bisa plus 1 plus 2 plus 3, atau kalian bisa definisiin kayak gini, addition integer ditambah misalkan 3. Nah, kalian bisa passing variabel di sini, integer addition, operatornya plus, ini tampilkan sama dengan addition sama dengan 3. Ini kita namakan result. Oke. 1 tambah 3 sampai dengan 4. Seperti itu ya. Untuk tipe data integer. Lalu kita masuk ke float. Nah, float ini misalkan kalau di Indonesia itu lebih banyak dikenal mungkin desimal kali ya, nilai desimal. Jadi float sampai dengan 1.3, addition float sama dengan 1.2, maka kita ingin tambahkan res float tambah addition float. Oke, kita arrow float tambah addition float sama dengan echo res float. Nah, 1.3 ditambah 1.2 sama dengan 2.5. Seperti itu. Jadi kalau kalian mengkondisikannya itu menggunakan titik atau mendefinisikan itu menggunakan angka desimal, hasilnya akan menjadi desimal juga. Jadi berbeda kalau misalkan kita cek ya, tipe datanya ini pasti float, bukan integer. Kita tambahkan baris baru di bawahnya. Oke, nah ini double sama float nggak jauh beda sih sebenarnya. Jadi di tipe double, mungkin kalau kalian lihat di php.net, double sama dengan float. Jadi double sama dengan float. Jadi nggak ada perbedaan dengan antara float dan double gitu. Jadi namanya aja yang berbeda, tapi untuk historicalnya itu sama. Historical reasonnya itu sama. Oke. Kalian pasti udah mulai paham lah sedikit-sedikit ya kan. Lalu kita masuk ke
string. Oke, string. Kita masuk ke string. Ini kita blok dulu ya. Blok. Oke. String sama dengan nama. String addition sama dengan saya Wahyu. Nah, kalian bisa menambahkan misalkan res string ditambah string addition. Kita tampilin res underscore string. Oops, sorry, salah, pakai titik. Nah, gitu. Jadi jika kalian ingin mengkombinasikan string A, string X dan string Y gitu ya, atau string A dan string B, kalian harus menggunakan titik di tengah sini. Jadi ini adalah string yang ada variabel utama dan ini variabel kedua, dikombinasikan menjadi nama saya Wahyu gitu. Seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi ke tipe array. Jadi nanti di setiap tipe data yang ada di sini kita akan bahas lebih lanjut di breakdown per video. Kalau di satu video seperti ini sepertinya terlalu lama. Oke, kita masuk ke array. Kalau kalian tutorial ini menggunakan PHP 7 ya. Jadi kalau ada kalian yang masih menggunakan PHP 5,3 atau ke bawah, itu nggak bisa menggunakan sintaks seperti ini ya. Ini short syntaxnya si array di dalam PHP yang baru, di versi yang baru di PHP 5.6 dan seterusnya. Nah, array misalkan array sama dengan ada Wahyu, ada Budi, ada Ibu Budi tentunya. Kalau misalkan ada Budi, ada Bapak Budi gitu ya. Nah, kita kalau tertipe array kita nggak bisa menampilkan menggunakan echo, kita harus menggunakan print underscore r array gitu ya. Misalkan kita tampilkan di sini ada pre-code, jadi supaya tampilannya itu bagus. Nah, ini nama Wahyu, Budi, Ibu Budi, dan Bapak Budi gitu ya. Oke. Nah, kita pengen nambahin satu array lagi, misalkan addition array. Misalkan sini ada ponakan Budi, ada abang Budi, kakak Budi gitu. Nah, kalian bisa menggunakan array underscore array sama dengan array misalkan saudara
saudara addition array gitu ya. Nah, jadi kita ingin menambahkan addition array ke dalam array variabel yang ada di sini. Print array. Nah, gitu. Jadi Budi ini saudaranya, ada ponakannya Budi, ada kakaknya Budi gitu ya. Atau yang lain-lain. Kalian bisa ngevariasiin sendiri kalau misalkan kalian udah tahu fundamental array itu sendiri gitu. Oke. Cukup itu aja. Mungkin videonya nanti akan kepanjangan kalau misalkan kita ngebahas keseluruhan yang ada di sini. Nanti kita akan breakdown satu persatu lebih advance-nya seperti string, float, array, object, dan yang lainnya di dalam satu video. Oke, seperti itu. Terima kasih. Fake it until make it.